Selamat datang kembali di Panduan Item Dota 2. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara kita untuk mengetahui dan memprediksi jenis power rune yang akan muncul. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu dong. Sudah? Mari kita mulai. Power rune adalah jenis rune khusus yang muncul di salah satu dari dua tempat rune di sungai pada menit genap dalam permainan, yaitu setiap 2 menit dan dimulai dari menit ke-6. Rune ini memberikan berbagai macam efek yang sangat berguna untuk hero yang mendapatkannya. Ada 7 jenis power rune yang bisa muncul. Yang pertama, Amplify Damage. Kedua, Arcane. Ketiga, Haste. Keempat, Illusion. Kelima, Invisibility. Keenam, Regeneration. Dan ketujuh, Shield. Amplify Damage adalah rune yang dapat meningkatkan 80% base damage dan 15% spell amplification selama 45 detik. Rune ini sering digunakan oleh core hero yang mempunyai banyak item dan skill untuk melawan hero musuh atau mengambil objektif seperti tower dan Roshan. Arcane Rune adalah rune yang dapat mengurangi cooldown sebesar 25% dan mengurangi pemakaian mana sebesar 30%. Selama 50 detik. Rune ini dapat menjadi game changer untuk digunakan pada hero-hero dengan kemampuan cooldown yang lama atau skill yang dapat di-spam. Berikut Haste Rune adalah rune yang dapat memberikan kecepatan gerakan maksimum selama 22 detik dan akan bertambah 3 detik untuk setiap Haste Rune yang muncul lagi. Rune ini sangat cocok untuk mengejar hero, melarikan diri dari bahaya, atau melakukan rotasi cepat ke lane yang lainnya. Illusion Rune adalah rune yang dapat menciptakan 2 ilusi hero yang menghasilkan 35% damage. Untuk ilusi melee hero akan menerima 200% damage yang diterima, sedangkan untuk ilusi range hero 300% damage. Ilusi ini akan bertahan selama 75 detik. Dan rune ini dapat mendispel debuff dari milik lawan. Rune ini bisa digunakan untuk mengecoh musuh, melakukan farming, atau mendorong lane. Invisibility Rune adalah rune yang membuat hero yang mengambil rune tersebut menjadi tidak terlihat selama 45 detik hingga hero ini menyerang atau menggunakan skill. Saat menghilang, hero akan mendapatkan 5% damage reduction dan akan bertambah 5% untuk setiap rune invisibility yang muncul lagi. Rune ini biasa digunakan untuk melakukan gank sambil mengintai area musuh atau melarikan diri tanpa terdeteksi. Regeneration Rune adalah rune yang berfungsi untuk mengisi kembali max darah dan mana hero sebanyak 6% per detik selama 30 detik atau hingga darah dan mana penuh. Jika terkena damage selama proses regen, maka hanya mengisi max darah dan mana sebanyak 1% tanpa menghilangkan rune ini. Rune ini sangat berguna pada saat pertarungan tim atau saat sedang low HP dan mana. Karena sekarang proses regen tersebut tidak akan hilang walaupun terkena damage dari musuh. Terakhir, Shield Rune adalah rune yang berguna untuk memberikan all damage barrier sebesar 50% dari darah maksimal hero selama 75 detik. Rune ini sangat berguna ketika melakukan team fight karena hero yang memiliki efek ini menjadi tanky dan siap untuk melakukan inisiasi sambil menerima semua damage dari lawan. Dalam beberapa momen, setiap rune bisa sangat kuat tergantung pada situasi yang ada. Jadi, sangat penting untuk mengidentifikasi hero apa yang bagus untuk mengambil rune-rune ini. Ini yang penting, bagaimana cara kita untuk mengetahui power rune jenis apa yang akan muncul. Jadi, begini mekanisme munculnya rune. Pertama, power rune yang tidak diambil sebelum yang berikutnya muncul, maka rune itu akan menghilang. Kedua, power rune tidak pernah mengulangi sebuah rune dalam satu siklus, yang berarti jika rune tertentu muncul, rune tersebut tidak dapat muncul lagi hingga semua power rune lainnya juga muncul. Ketiga, power rune yang sama tidak dapat muncul 2 kali berturut-turut, yang berarti
run pertama dari siklus berikutnya tidak boleh sama dengan run terakhir dari siklus sebelumnya. Jadi, waktu satu siklus yang diperlukan untuk munculnya semua run yaitu 14 menit. 7 run dikali 2 menit. Jadi, rentang waktu per siklus run muncul adalah pada menit 6 sampai 18, pada menit 20 sampai 32, pada menit 34 sampai 46, dan seterusnya. Sehingga di sini, kalian bisa menebak probabilitas run yang akan muncul nantinya. Contoh seperti game ini. Pada menit ke-6, run yang muncul adalah haze run. Jadi, run berikutnya sudah pasti, bukanlah haze. Sekarang kita lihat menit ke-8. Ternyata menit ke-8, run yang muncul adalah regen run. Sekarang kita lanjut menit ke-10. Menit ke-10 ternyata muncul amplify damage. Lalu menit ke-12 muncul illusion rune. Terus menit ke-14 ternyata muncul arcane rune. Sehingga sekarang kita bisa menebak rune yang akan muncul pada menit ke-16. Sudah pasti antara seal atau infuse rune. Akhirnya menit ke-16 muncul seal rune. Dan pastinya menit ke-18 100% akan keluar infuse rune. Sehingga di sini semakin banyak informasi yang kalian tahu mengenai munculnya rune, semakin tinggi pula prediksi kemungkinan rune yang akan muncul. Jadi kalau kalian bisa menghafal rune-rune yang sudah muncul atau belum, ini akan membuat kalian memiliki keuntungan besar di dalam permainan. Ini quote yang saya suka dari Sora pada anime No Game No Life, yang dimana pengetahuan bisa mengubah kemungkinan 1,92% menjadi 100%. Dengan kata lain, orang yang memiliki pengetahuan memiliki kemenangan yang tak tergoyahkan. Jadi, kalau kalian mampu mengetahui jenis-jenis rune yang akan muncul, kalian dapat memaksimalkan kemampuan dari setiap rune yang ada, sehingga dapat meningkatkan potensi kemenangan tim di dalam permainan. Maka, kalian jangan lupa untuk selalu menjaga kontrol rune. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk konten mekanik Dota 2 berikutnya, jika ada saran dari kalian, bisa tulis di kolom komentar. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.